Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusra Christian Manumpial NPM 1100. Jadi kami kelompok 4 itu akan mewawancarai ke Bapak Isrofi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Tegar, program studi agroteknologi, Rombel 1, kelompok 4 untuk mata kuliah teknologi produksi tanaman semusim. Kami di sini akan mewawancarai terkait dengan pengendalian hama di komoditas padi. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Finansi Ridwain Fadilah. Saya Alifia Rama Putri. Saya Lahman Razilah. Saya Elsa Yulianti. Saya Rizka Putri Ardinda. Di sini kami bersama Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Moh Isrofi dari Kapotan Margorukun, Desa Bengkal, Kecamatan Teranggan, Kabupaten Lampung. Baik Bapak, ini padinya ini mulai tanam di bulan kapan ya Pak? Ini umur ini sudah 90 hari. Bapak izin bertanya untuk padinya ini sejak kapan ya ditanamnya? Ini kalau tepatnya kalau agak lupa tapi di bulan Februari. Kalau ini padinya yang ditanam itu seberapa luas lahannya, terus varietasnya apa ya Pak? Ya. Ini kan luasan kurang lebih 2 hektar, tapi ini kan milik berapa orang. Ini ada yang metik wangi sama nampat. Kalau biasanya hama yang sering menyerang dari tanaman padinya sendiri itu apa aja? Nah, biasanya kalau di sini itu belas yang disebabkan oleh jamur dan juga walang sangit. Terus caranya Bapak tuh mengenali kalau ada hama itu gimana ya Pak? Sebenarnya sebelum mengenali kami sudah paham dulu bahwa di fase-fase vegetatif itu yang sering datang kan walang sangit. Itu ditandai ada berapa menjelang padi berbunga itu ada beberapa walang sangit yang datang di lokasi. Kalau belas itu nanti ditandai setelah padi mulai tua itu ditandai daunnya itu coklatan seperti terbakar itu. Untuk dampak-dampak dari serangan hama itu kira-kira apa aja Pak? Kalau dampaknya jelas itu kalau kita nggak ditangani itu nanti walang sangit akan banyak, dia serangannya kan mengisap, jadi nantinya banyak butir padi yang nggak berisi. Nah, terus kalau dari belas sendiri itu karena proses metabolisme masak tanaman itu kan nggak sempurna karena daunnya kena jamur seperti terbakar, akhirnya nanti produktivitas kurang maksimal karena padi yang harusnya berisi 100% kalau daun sempurna itu juga isinya tidak sempurna. Terkait sama belasnya itu sering kali menyerang itu di musim pas padinya itu di fase apa? Nah, itu di fase vegetatif. Nah, tapi kalau yang walang sangit itu hampir setiap musim. Tapi kalau yang belas itu biasanya di musim-musim penghujan yang kondisinya lembab karena itu faktornya ada jamur. Oh ya Pak, izin bertanya Pak, untuk metode pengendalian hama yang Bapak gunakan itu seperti apa ya Pak ya? Oh iya, kalau di Margorukun kan ada 2 versi budaya petani, ada yang organik dan non organik. Kalau yang organik kami pakai agen hayati. Nah, tapi kalau yang non organik kita pasti sintetis pakai kimia. Sintetis kimia. Oke. Kalau yang organik agen hayatinya itu apa aja Pak? Kalau untuk serangan jamur belas itu kita pakai bakteri Penibacillus. Tapi kalau di walang sangit ya serangga-serangga kita pakai jamur yaitu Beveria babiana. Oh ya Pak, izin bertanya lagi Pak, ini buat metode pengendalian hama ini itu seberapa efektif sih Pak untuk mengatasi hama di bagian sini? Nah, kalau di sini kan memang sudah organik itu sudah agak lama. Nah, sehingga kami aplikasi sudah lama, sehingga ekosistem di sana sudah lumayan banyak, sehingga sangat efektif di sini. Oke.
Oh iya Pak, mau tanya, kalau Bapak tuh mengendalikan dengan agen hayati sama sintetis itu sebelumnya udah pernah ikut seminar atau apa gitu Pak? Iya. Sebenarnya kami diawali dulu karena di petani kalau ada program, itu kami kan menginformasikan ke dinas. Nah, alhamdulillah dengan namanya lab milik provinsi yang ada di Kedu, itu adalah mendampingi sampai sekarang. Bahkan kalau dulu kami cuma diberi bahan yang sudah jadi, sekarang kabupaten kami sudah dilatih bagaimana mengembangkan dari alam sehingga dikembangbiakkan sendiri. Bapak sendiri menggunakan aplikasi atau teknologi digital nggak Pak untuk mendeteksi atau mengendalikan hama yang menyerang? Sementara belum. Masih pengamatan, tapi karena sudah terbiasa kami sehingga agak paham lah manakah ada serangan dan tidaknya. Kira-kira kendala terbesar yang paling sering dihadapi waktu pengendalian hama itu apa Pak? Biasanya musim. Itu kan ada aturannya. Itu yang satu kan kalau di pagi itu setelah daun tidak dambun dan sampai terlalu matahari terik. Sore pun juga jangan sampai kalau terlalu sore. Cuman kalau di musim penghujan itu yang kami tidak bisa prediksi, karena kalau dengan ada hujan otomatis kan kami yang aplikasikan sia-sia karena terluntur oleh air hujan. Mungkin ada harapan buat pemerintah atau pihak terkait buat membantu petani itu dalam mengendalikan hama-hama yang ada gitu Pak? Ya, kalau sekarang terus terang kan yang hadapi petani itu kan memang tenaga kerja. Nah, harapan kami dengan kami lihat-lihat ada YouTube dan macam itu kan sekarang sudah ada teknologi drone. Nah, harapannya kalau memang ke depan pemerintah bisa, kami juga mengharapkan karena biar lebih efektif dan lebih mengefektif untuk tenaga kerja. Tadi kan ada 2 agen hayati ya Pak yang dipakai. Nah itu cara pengendaliannya mesti kayak mekanismenya pakai agen hayatinya itu gimana Pak? Nah gini, kalau BV anak itu jamur ya. Dia nanti akan menginfeksi oleh serangga yang datang. Nah itu kita aplikasi setelah padi umur 1 bulan kita aplikasi dengan harapan nanti karena itu agen hayati melalui hidup itu bisa berkembang di daun. Nah dengan dia berkembang di daun nanti manakala ada serangga akan terinfeksi dan mati di situ. Nah kalau yang Panibacillus itu kami aplikasi menjelang padi berbunga. Itu harapannya nanti kalau kita aplikasi nanti karena saya mengendalikan jamur, nanti spora-spora itu nanti bisa termakan atau oleh bakteri itu. Nanti mudahnya pakai botol gelas aqua itu separuhnya. Karena petani itu konflik ini gak musim petani. Lalu kita masukkan tank gitu kan edit dan dipastikan ini ada bersih ya, minimal bersih dari zat-zat kimia. Ini mau gimana, mau tekan Mas Adi ini pas penyemprotan mau kayak apa atau mau gimana, mau